Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai gangguan perilaku dan emosi pada anak dan remaja. Nah, sebenarnya kita di pertemuan 13 dan 14 lebih tepatnya kita akan fokus membahas gangguan perilaku eh, maaf, kita akan fokus membahas gangguan pada anak dan remaja. Nah, untuk pertemuan 13 kali ini kita fokus dulu nih untuk gangguan perilaku dan emosinya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai gangguan kognitif pada anak dan juga remaja. Oke, kita mulai saja ya untuk pembahasan mengenai gangguan perilaku dan emosi pada anak dan remaja. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa gangguan nih terkait dengan perilaku dan emosi. Di antaranya itu adalah anxiety, terus juga ada, gangguan anxiety itu maksudnya gangguan kecemasan ya, ada gangguan kecemasan, terus ada gangguan oppositional disorder, dan juga ada eurenesis. Nah, beberapa itu sebenarnya kita sudah sempat bahas nih pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti misalnya gangguan anxiety itu. Gangguan kecemasan. Kita sudah bahas ya soal kecemasan di pertemuan mengenai gangguan kecemasan pada, manusia gitu. Jadi ini singkat aja, sambil mengingatlah teman-teman sambil ingat-ingat lagi nih di pertemuan sebelumnya soal apa itu sih kecemasan dan yang membedakannya dengan, gangguan yang membedakannya dengan takut gitu. Nah, kalau yang membedakan cemas dan gangguan kecemasan itu adalah adanya intensitas, maladaptif, dan persistence. Jadi disebut sebuah gangguan kalau misalnya intensitas, munculnya si kecemasan ini sangat sering gitu. Terus juga sudah menunjukkan adanya perilaku-perilaku maladaptif karena, si individu ini mengalami kecemasan tersebut. Dan juga si kecemasan ini tuh persistence gitu munculnya, kayak, munculnya terlalu sering gitu. Nah, itu baru disebut gangguan. Karena pada dasarnya, kecemasan itu wajar ya dialami, kecemasan itu sangat umum. Nah ini, nah apalagi untuk anak-anak ya, anak-anak itu, sangat wajar mengalami kecemasan, apalagi di usia-usia sebelum 2 tahun. Nah, mereka itu punya ketakutan dan juga kecemasannya sendiri dan itu sangat wajar. Itu adalah kecemasan yang, normal gitu, bukan sebuah gangguan. Kita juga sudah bahas soal ini sebelumnya. Eee, sorry. Nah nah ini soal anxiety disorder ya, ketakutan atau kecemasan yang berlebihan gitu. Itu disebut, anxiety disorder. Ini juga sudah kita bahas. Nah, anxiety disorder juga ada 2, ada social anxiety disorder atau social phobia, dan ada juga, disebut separation anxiety disorder. Nah, kalau social, phobia ini memang kecemasannya muncul ketika akan berinteraksi dengan lingkungan atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, pada anak-anak ini kecemasan, social phobia ini juga muncul gitu, ketika mereka berinteraksi dengan teman sebayanya dan, jadi, ada ketakutan atau kecemasan ketika mereka harus berinteraksi dengan teman sebaya, gitu. Nah, ini kecemasannya ditandai dengan, kalau untuk anak-anak ya, perilakunya diekspresikan dengan tangisan, terus tantrum, terus atau freezing tuh yang benar-benar diem, ngebeku, melukin orang tuanya aja gitu. Terus juga, diem, mau ngomong itu nggak bisa, terbata-bata. Nah, ini juga, menunjukkan kalau misalnya si anak itu mengalami sosial fobia. Dan ini, diingatkan kembali ya kalau misalnya sesuatu yang dianggap disorder itu harus intensitasnya harus sering, terus ada perilaku maladaptif dan juga ada, dan juga persistence gitu. Dan kondisi cemas ini atau takut ini itu berlangsung, selama minimum 6 bulan. Baru bisa dikatakan seseorang itu atau anak itu mengalami sosial fobia. Oke, ini nanti teman-teman bisa ingat lagi ya, soal ini karena sudah pernah kita bahas. Ini, pembahasan singkat aja atau misalnya kalau lupa bisa dibaca di slide-nya atau bisa ditonton lagi video sebelumnya yang kita membahas soal sosial fobia, oke? Nah, selanjutnya ini separation anxiety.
Tuh, memang, kalau separation anxiety ini kaitannya dengan perpisahan gitu. Jadi ketakutan untuk atau kecemasan yang muncul karena berpisah. Biasanya, berpisah dengan, figur-figur yang memang lekat dengan si anak gitu. Misal orang tua, bisa mbaknya, bisa kakek nenek gitu ya, tuh. Nah, sosial fobia ini umumnya terjadi di bawah usia 12 tahun. Separation anxiety ini, umumnya terjadi di bawah usia 12 tahun gitu dan kalau misalnya masih umur 2 tahun terus dia mengalami, separation separation anxiety itu juga masih tergolong normal ya. Ini ada faktor penyebabnya dari anxiety itu ada masalah biologis, jadi memang ada hormonal, terus juga, konteks keluarga tuh kaitannya dengan attachment. Jadi kalau misalnya anak itu punya attachment yang negatif dengan orang tuanya, atau ada insecure attachment, itu biasanya juga, memunculkan, anxiety pada si anak, tuh. Nah, selanjutnya, gangguan perilaku dan emosi yang kedua yang terjadi pada anak itu adalah geno enuresis gitu. Enuresis itu, apa sih? Enuresis itu, sebenarnya adalah, kondisi di mana si anak itu tidak bisa mengontrol buang airnya, gitu. Jadi, kriterianya yang pertama, si anak itu buang air kecil secara berulang di tempat tidur atau pakaian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kayak ngompol gitu ya sebenarnya. Tapi ngompolnya tuh di usia-usia yang, tidak seharusnya gitu dan, ngompolnya itu juga terjadi secara terus-menerus. Nah ini frekuensinya tuh bisa 2 kali seminggu dan setidaknya selama 3 bulan itu berturut-turut terjadi. Jadi kalau misalnya anak umur 7 tahun ngompol tapi sekali doang gitu selama setahun ya itu nggak apa-apa. Mungkin dia kecapean atau mungkin terlalu banyak aktivitas fisik, atau misalnya dia lagi ada, secara emosional lagi kurang stabil, misalnya lagi ada yang ditakuti atau apa gitu. Jadi itu masih, kategorinya aman, normal gitu, bukan gangguan. Tapi kalau sudah, didiagnosa enuresis itu harus minimal selama 3 bulan itu terjadi berturut-turut gitu dan frekuensinya 2 kali dalam seminggu dia mengalami ngompol tersebut ya. Dan ini biasanya tuh disebabkan karena adanya tekanan sosial, terus juga ada tekanan akademik, atau tekanan-tekanan pada, fungsi-fungsi lainnya. Terus, batas usianya itu setidaknya 5 tahun. Jadi kalau misalnya masih di bawah 5 tahun terus masih ngompol sebenarnya masih tidak tergolong, eee, disorder gitu. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun masih ngompol terus dengan kriteria tadi cukup sering 2 kali dalam seminggu dan selama 3 bulan berturut-turut, nah itu, bisa dikatakan anak itu mengalami enuresis. Dan kondisi ini tuh sebenarnya tidak terjadi karena ada konsumsi obat gitu. Jadi, dipastikan si anak ini tidak tidak sedang mengkonsumsi obat yang membuat ia sulit mengontrol, buang air kecilnya gitu ya. Dan tidak pada kondisi medis tertentu yang membuat dia itu kesulitan untuk, buang air kecil. Misalnya memang, ada gangguan pada otaknya yang menyebabkan si anak ini tidak bisa mengontrolnya, jadi, memang ngompol terus gitu. Atau misalnya si anak ini mengalami diabetes gitu ya. Nah ini ada enuresis tuh dibagi lagi nih, menjadi 3 subtipe, ada nokturnal, ada diurnal, dan juga ada nokturnal dan diurnal. Nah kalau nokturnal tuh enuresisnya terjadi hanya selama tidur malam gitu, jadi ngompolnya pas tidur. Kalau diurnal itu, eee, ngompolnya tuh hanya terjadi pada saat, dia sedang beraktivitas gitu. Jadi kalau tidur tuh malah nggak ngompol, tapi kalau lagi aktivitas dia malah ngompol gitu. Terus ada, subtipe yang ketiga yaitu nokturnal dan diurnal. Artinya, eee, ngompolnya itu, terjadinya random gitu. Lagi tidur juga terjadi, lagi main-main juga ngompol gitu. Nah itu, adalah subtipe yang, ketiga. Ini dimulai dari usia 5 sampai 15 tahun.
Nah, ini etiologinya nih. Jadi kalau secara biologis, enuresis itu dapat disebabkan oleh sejumlah masalah kesehatan, seperti misalnya diabetes dan juga adanya infeksi saluran urin gitu. Terus eh, orang tua tuh punya sejarah atau punya riwayat mengalami enuresis waktu dulunya, sehingga anaknya itu sangat beresiko nih untuk mengalami enuresis. Resikonya cukup tinggi ya, 80% kalau misalnya kedua orang tuanya, tapi kalau salah satu orang tuanya aja, resikonya menjadi 45%. Terus kalau misalnya kedua orang tua tidak pernah mengalami enuresis, ada 15% seseorang itu mengalami enuresis. Kalau dari sejarah mungkin dilihat riwayat ke kakek nenek atau om tante gitu. Jadi secara strukturalnya ada yang pernah enuresis nih di keluarga. Nah, dia punya resiko 15% untuk mengalami enuresis juga. Lalu dalam konteks individual, perkembangan yang terlambat itu juga dapat, menjadi salah satu faktor penyebabnya seseorang itu mengalami enuresis gitu ya, baik, perkembangan sosial emosi ataupun perkembangan, kognitif motorik. Nah, kalau misalnya, perkembangan sosial emosi ini kaitannya tuh sebenarnya dengan ekspektasi sosial gitu. Jadi memang kalau di usia 5 tahun ke atas kan sebenarnya secara sosial itu diharapkan sudah bisa ya untuk, ke toilet sendiri karena sudah mengalami toilet training gitu. Jadi makanya, kalau, masih terjadi ya mungkin, dilihat lagi nih perkembangan sosial emosinya tuh sebenarnya dia ada di usia berapa sih? Jangan-jangan memang usia kronologisnya sih memang 7 tahun misalnya, tapi ternyata pas dicek lagi, usia mentalnya nggak segitu. Dan motorik kasar dan halus dan juga perkembangan kognitif juga terkait kan dengan, planning juga self control, di mana, buang air itu juga terkait dengan hal tersebut gitu, di mana kalau misalnya seseorang yang punya self control yang baik, pasti dia tahu ketika dia mau buang air, oh dia buru-buru lari ke kamar mandi. Tapi ada individu yang memang self controlnya sangat buruk gitu, sampai ketika mau buang air kecil aja, dia tuh kurang bisa, mengira-ngira lah, kan planning ya, membuat planning gitu, mengira-ngira, "Ah, kayaknya aku udah kebelet nih kalau sebentar lagi kayaknya aku akan, pipis, jadi aku harus ke toilet," gitu. Nah, pemikiran seperti itunya tidak berkembang sehingga mengalami erunesis. Dan, bisa juga disebabkan karena adanya stres psikososial yang tadi, ada tekanan-tekanan tertentu dari lingkungannya, terus juga ada masalah-masalah dalam keluarganya sehingga menyebabkan si anak ini mengalami stres berat yang menyebabkan dia, eee mengeluarkan, stresnya itu lewat enuresis. Jadi, ketakutannya itu tidak bisa diekspresikan, akhirnya ia keluarnya, enuresis gitu, ngompol ya, gitu. Nah, ini intervensi yang biasanya dilakukan kepada pasien-pasien enuresis. Yang pertama itu adalah, behavioral. Behavioral ya jelas dengan behavioral, behavior modification ya, dengan menggunakan urin alarm. Jadi memang, atau misalnya melakukan toilet training lagi kepada si anak yang mengalami erunesis gitu. Terus selanjutnya itu ada full spectrum home training gitu. Eee, Kalau full spectrum home training ini dengan menggabungkan urin alarm dengan 3 intervensi lainnya. Misalnya dengan latihan kebersihan, latihan retensi kontrol, dan overlearning. Jadi, latihan kebersihan tuh seperti mengajarkan kalau misalnya popok basah itu nggak sehat, nggak bersih, jadi harus misalnya celana basah ya. Kalau misalnya di, urin alarm kan biasanya memang si anak ini menggunakan, training pants namanya, training pants. Nah, di training pants itu kalau dia pipis di training pants ya memang nggak akan bocor, tapi training pants-nya tuh akan basah gitu dan itu lembab. Nah, kalau misalnya urin alarm tuh, dia cuman belajarnya kan cuman kalau misalnya, eee, basah alarmnya bunyi, jadi anak harus ke toilet dan, menyelesaikan keluarin, urinnya, lalu ganti celana gitu kan. Urin alarm tuh sesimpel itu.
Kalau misalnya full spektrum tuh sampai diajarin kalau misalnya ini tuh basah, nggak sehat, artinya harus diganti. Habis itu bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara mengganti pakaiannya gitu. Dan juga di sini ada ini juga, ada pemberian reinforcement gitu, pemberian hadiah sebagai kalau misalnya dia bisa mempertahankan, dryness di pants-nya itu bisa dapat hadiah gitu. Misalnya seharian ini pants-nya tuh, kering gitu, training pants-nya kering, nggak basah. Nah itu mereka akan mendapatkan hadiah gitu ya. Terus, overlearning nih maksudnya kan kalau behavior modification itu memang, salah satu kritiknya lah itu ya, akan kemungkinan ada relapse gitu. Jadi ketika itu sudah, berlangsung, terus reinforcement-nya dicabut, maka si anak akan kembali lagi nih, akan kembali lagi, dia, mengalami perilakunya tuh balik lagi gitu, ngompolnya tuh balik lagi. Maka dari itu kalau di full spectrum home training dia ada overlearning gitu, dengan untuk mensiasati supaya tidak relapse bagaimana gitu ya. Lalu selanjutnya ada teknik teknik kognitif yaitu CBT ya. Jadi anak-anak itu didorong untuk, membuat pernyataan diri bahwa mereka dapat berhasil. Jadi memang, di-counseling supaya mereka tuh muncul nih kesadarannya kalau misalnya, ngompol itu bukan perilaku yang, benar gitu atau bukan, perlu dirubah gitu, sehingga mereka ada kesadaran untuk melakukannya dan, ada motivasi dari dalam dirinya untuk berubah dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Lalu ada selanjutnya teknik visualisasi. Visualisasi ini, jadi itu menggunakan, rekaman video ya. Jadi direkam si anaknya, dilihat, "Oh ini kalau ngompol kayak gini." Jadi nanti, dievaluasi ini hasil videonya, "Oh misalnya berarti kamu harus ke toilet nih kalau misalnya sudah merasakan kayak gini gini gini," gitu. Jadi ketika ada alarm jadi terus divisualisasi juga nih, masalah si, pendipisnya. Jadi kayak dari otak, "Ini nih ada alarm loh di kantong kemih kita kalau misalnya dia udah mau penuh, alarmnya bunyi, jadi kamu harus lari ke toilet." Jadi itu namanya visualisasi, gitu. Selanjutnya itu gangguan berikutnya ada oppositional deviant disorder. Nah, apa sih itu ya? Nah, ada beberapa gejala nih di di ODD ya sebutannya, oppositional deviant disorder atau disingkat dengan ODD. Nah, ODD itu kriteria yang pertama itu adanya mood, marah yang berlebihan gitu. Jadi mudah marah gitu orangnya. Terus sering sering kehilangan jadi, sering lepas kendali gitu dalam mengekspresikan emosi marahnya. Jadi, muncul nih perilaku-perilaku yang agresif pada akhirnya ya. Terus kayak senggol bacok gitu loh, kasarnya ya, ini orang tuh senggol bacok banget, mudah dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk gitu. Terus, sering sekali menunjukkan kemarahannya tersebut. Terus juga, argumentatif gitu. Jadi ketika diberi nasihat dia akan bales, "Oh, enggak kok, enggak." Jadi kayak nggak mau disalahin gitu ya. Terus ketika diberikan aturan, mereka juga sering sekali melawan dengan figur otoritas gitu, dengan orang tua atau dengan orang dewasa di sekitarnya. Gitu. Nah menolak, jadi kalau diberi aturan juga karena tadi yang lawan akhirnya dia nolak diberikan aturan dan melanggar aturan yang diberikan. Dan kan sebenarnya tadi karakternya tuh senggol bacok ya, tapi juga suka ganggu orang gitu. Jadi nggak mau diganggu tapi maunya mengganggu gitu. Nah tipikal ini juga ketika punya salah dia akan menyalahkan orang lain gitu. Misalnya ditegur, ya gara-gara dia nih gitu. Jadi cenderung untuk, lokus kontrolnya itu eksternal tuh dan pendendam. Nah, biasanya gangguan, ODD ini itu diasosiasikan dengan distress di dalam diri si individu ini ya, atau orang-orang di sekitarnya. Nah ini tuh, jadinya ada dampak negatif nih terhadap sosialnya, pendidikan, pekerjaan, dan juga aspek-aspek penting lainnya.
Terus perilaku ini juga, munculnya tidak berbarengan dengan periode psikotik. Jadi kalau misalnya si anak ini ada riwayat psikotik atau pengguna obat-obatan terlarang, jadi dalam pengaruh obat, terus juga mengalami depresi atau bipolar, nah tidak bisa dianggap ODD, gitu. Dan juga tidak memenuhi kriteria disruptive dysregulation disorder. Ini ada levelnya, ada mild, moderate, dan severe. Kalau mild itu gejala ini muncul hanya dalam satu setting. Jadi misalnya dia tuh ODD-nya kalau di rumah aja gitu, kalau di sekolah tuh enggak, kalau di lingkungan tuh enggak. Tapi kalau di rumah sama orang tua, perilaku ODD-nya muncul gitu. Kalau moderate itu biasanya kalau di rumah sama di ini nih di tetangga-tetangga sekitar rumah muncul. Jadi ada 2 setting gitu, ada 2 setting tempat. Kalau severe itu udah munculnya di mana aja, di lebih dari 3 gitu. 3 atau lebih setting. Jadi di rumah dia kayak gitu, kalau main sama teman-teman begitu, di sekolah juga begitu. Nah itu, sudah dianggap, yang sangat berat ya, severe. Ya, tanda-tanda awalnya itu di usia, prasekolah gitu kan, dan diagnosanya tuh dilakukan sebelum usia 8 tahun. Jadi perilaku tadi muncul kalau misalnya munculnya sudah terlihat nih di usia-usia prasekolah tuh usia, eee, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, 2 tahun ke atas lah, itu udah tanda-tanda awalnya itu udah kelihatan. Nanti, biasanya di usia prasekolah baru akhirnya ditegakkan nih diagnosa. Gitu ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seorang anak itu mengalami ODD, itu ada faktor individual itu terkait dengan regulasi diri yang buruk. Terus, executive function-nya tuh dia tidak bekerja gitu ya, sehingga tadi, kurang bisa mengontrol dirinya. Terus ada juga mengalami mood and anxiety disorder, ini biasanya terkait nih ke perilaku ODD. Terus ada kemampuan pemrosesan bahasa yang buruk. Jadi sebenarnya tuh, ini muncul karena mungkin dia tidak bisa memahami gitu apa aturan yang diberikan, dia juga tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, akhirnya munculnya tadi kemarahan-kemarahan itu. Dan bisa juga karena adanya distorsi kognitif. Jadi kemampuan kognitif yang memang, bermasalah gitu, ada hambatan, akhirnya muncul perilaku ODD. Nah kalau faktor lingkungannya itu, eee yang pasti yang sangat berpengaruh itu adalah parenting orang tua ya, pola asuh orang tua itu sangat, berpengaruh terhadap perilaku ODD, di mana ketika orang tua memberikan sikap yang negatif terhadap anak dan cenderung selalu mengkritik anak, ini juga menjadi faktor pencetus, anak mengalami ODD. Terus, orang tua yang biasa mengancam, marah, terus menuntut anak, terus juga, eee, cenderung memberikan beta komen. Beta komen tuh maksudnya kalau kata aku A, ya A, ikutin gitu. Jadi, perintahnya itu tuh bener-bener kalau beta komen tuh perintahnya tuh bener-bener, satu arah gitu. Jadi tidak ada proses diskusi di dalamnya. Sedangkan kalau alpha komen tuh ada arahan. Jadi kalau dikasih tahu sesuatu tuh dijelaskan kenapa dia perlu melakukan ini, apa baiknya buat dia gitu. Dan juga orang tua selaku pemberi aturan itu juga terbuka gitu untuk menerima masukan dari anak. "Oh oke aku mau belajar, tapi boleh nggak kalau aku misalnya, kamu tuh kalau pulang sekolah harus belajar, misalnya kerjakan PR-nya. Oke, aku akan kerjain PR-nya kok, Bu, tapi boleh nggak kalau aku kerjain PR-nya tuh di malam hari, karena aku pulang sekolah capek," gitu. Nah, alpha comment tuh ada proses seperti itu. Kalau beta comment, kalau pulang sekolah tuh belajar gitu. Jadi bedanya itu di situ, tidak ada jadi anak tuh bener-bener, tidak diajak diskusi dalam pembuatan aturan gitu ya. Terus tadi attachment yang buruk juga sangat berpengaruh nih, kalau misalnya insecure juga bisa bisa menjadi salah satu faktor, anak bisa mengalami ODD. Ada konflik, apalagi konfliknya itu ada agresivitas di dalamnya, terus konfliknya itu berlangsung terus-menerus. Nah, itu juga bisa membuat, anak itu pada akhirnya akan mengalami ODD. Dan ODD kebanyakan terjadi pada, keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah. ODD ini, diintervensi dengan beberapa pendekatan,
yaitu salah satunya itu dengan memperbaiki kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Jadi kalau attachment-nya sudah secure, biasanya itu akan memperbaiki perilaku ODD si anak. Terus dengan mengajarkan parenting skill kepada orang tua gitu, bagaimana cara mengasuh anak dengan lebih positif, dan juga memberikan waktu time out, di mana anak itu diberikan waktu untuk merilis emosinya, tenang dulu, baru diajak bicara. Oke, sampai sini dulu pembahasan mengenai gangguan perilaku dan emosi pada anak. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaannya, pertanyaan syarat absensinya itu adalah pertanyaannya yaitu adalah coba sebutkan 3 tipe dari enuresis gitu. Sebutkan 3 tipe dan definisi dari setiap tipenya. Oke, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar dengan menuliskan nama dan juga NIM, baru jawaban dari kalian. Oke, jangan lupa untuk menjawab, karena kalau misalnya tidak ada jawaban dan jawabannya di kolom komentar, maka kalian tidak dianggap hadir dalam pertemuan ke-13. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan membahas diskusi lebih lanjut soal ini di pertemuan ke-15 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.